Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada video kali ini kita akan melanjutkan metode overlay lainnya, yaitu metode overlay kuantitatif berjenjang tertimbang. Baik, langsung saja kita mulai. Tahapan pertama, kita buka aplikasi ArcGIS-nya. Kemudian nanti setelah teman-teman mendownload data yang sudah tersedia, teman-teman panggil datanya di ArcGIS. Kita akan menggunakan data curah hujan, jenis tanah, dan lereng. Nah, untuk lereng sudah saya masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, lalu teman-teman akan memberi harkat pada bobot dan skor pada ketiga peta ini. Tahapannya kita klik kanan Open Attribute Table, kemudian di bagian Table of Contents, teman-teman pilih menu Add Field, kemudian beri nama di sini yang pertama itu skor. Kemudian ganti menjadi double, ini menjadi 15. Kemudian klik OK. Nah, sudah ada skornya. Kemudian jangan lupa start editing. Sudah start editing, kita isikan. Nah, skor di sini dapat kita lihat dan kita isikan berdasarkan kode unsur yang ada di sebelahnya. Untuk kode unsur nomor 1 itu ada 2, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 1. Nah, jika sudah teman-teman bisa stop editing, klik yes. Lakukan hal yang sama terhadap tiga peta selanjutnya. Kemudian setelah kita skor, kita akan membobot skor ini. Nah, caranya kembali lagi kita tambahkan add field, kita tambahkan di sini bobot. Kemudian di sort type-nya teman-teman ganti menjadi double, ininya menjadi 15. Klik OK. Nah, sudah ada bobotnya. Nah, untuk bobot, klik kanan field kalkulator. Kemudian teman-teman tekan skor dikali. Nah, ini ada ketentuannya untuk masing-masing peta. Teman-teman bisa menuju modul yang sudah teman-teman download untuk melihat ketentuannya dikali-kali berapanya itu. Nah, oke. Kita tadi mengolah data lereng. Kita lihat lereng di sini. Lereng di sini bobot 20, berarti bobot lereng ini kita kali dengan 20. Klik OK. Nah, sudah terkali ini hasilnya. Jika sudah, kita lakukan ke terhadap dua peta yang lainnya jenis tanah. Open Attribute Table Add Field. Kemudian pilih skor. Type-nya diganti menjadi double. Kemudian jadi 15. Scoringnya teman-teman untuk panduan pengisian skor dapat teman-teman lihat juga di modul yang tersedia. Kita mengolah data jenis tanah. Kemudian kita lihat di sini parameter jenis tanah. Untuk scoringnya ini jenis tanahnya ini dan skornya ini. Kemudian untuk bobot sama halnya, tekan setelah diberi add field, kemudian bobot di type-nya diganti double, kemudian 15. Teman-teman kalikan, kemudian klik kanan field kalkulator, untuk bobotnya klik skor, nanti dikalikan dengan 20. Oh maaf, kita lihat dulu panduannya. Untuk ini berapa? Oh jenis tanah 20, 15. Berarti teman-teman kalikan dengan 15. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke peta yang satu lagi, yaitu curah hujan. Open Attribute Table sama halnya. Di sini tekan Add Field, kemudian beri namanya skor, type-nya diganti jadi double 15. Kemudian teman-teman juga lihat panduannya. Jadi dalam pengerjaan peta ini kita berpedoman pada modul yang sudah tersedia. Ini skornya. Curah hujan yang kurang dari 1000 itu sangat rendah, diskorkan dengan 1. Begitu, lalu teman sesuaikan saja dengan nama unsur yang ada di sini. Untuk bobot curah hujan di sini dikalikan 10. Jadi nanti teman-teman di sini file kalkulator, kemudian skor dikali 10 dikali 10. Oke. Ketika sudah teman-teman skor dan bobot semuanya, maka tahapan selanjutnya kita akan melakukan overlay terhadap tiga peta ini. Caranya, klik menu Georeferencing Intersect, kemudian masukkan ketiga peta yang sudah kita skor dan kita bobot sebelumnya untuk dijadikan satu peta yang baru. Kemudian penyimpanannya bisa teman-teman perhatikan agar tidak susah kita mencarinya nanti. Untuk namanya kita buat overlay tertimbang. Untuk penamaan bebas, teman-teman mau memberi penamaan apa. Ketika sudah kita klik OK.
Nah, jika sudah, teman-teman bisa unchecklist yang sudah tidak diperlukan ini, atau bahkan bisa di-remove sekalian. Kita remove aja. Kemudian udah kayak gini, kita klik kanan, open attribute table, kita tambahkan akumulasi. Di table option, kita pilih add field, kemudian di sini akumulasi. Nah, ketika sudah ini kita ganti menjadi double, kemudian 15. Oke, kemudian kita menuju tabel akumulasi, klik kanan field kalkulator, kemudian di sini akan kita jumlahkan ketiga bobot yang ada di tiga peta sebelumnya. Nah, untuk bobotnya ini yang pertama ada bobot ditambah, rumusnya ditambah. Kemudian bobot underscore 1 tambah bobot 12. Nah, untuk bobot ini tergantung teman-teman menamai bobot di masing-masing peta tadi dengan apa. Oleh karena itu diusahakan namanya harus seragam bobot semua agar teman-teman tidak bingung ketika melakukan penambahan nantinya. Ingat, hanya 3 bobot yang ditambahkan untuk tabel akumulasi ini. Kita klik OK. Nah, sudah muncul semua ini akumulasinya. Kemudian kita akan membuat tabel kesesuaian. Kita tekan tabel option, add field, kemudian kesesuaian. Sesuaian. Kemudian di bagian type ini teman-teman ganti menjadi teks, ininya menjadi 215, klik OK, sudah muncul, teman-teman bisa menuju menu table option lagi, kemudian memilih menu select by attribute, kemudian teman-teman bisa milih di sini akumulasi. Akumulasi untuk yang pertama dapat kita lihat kita kembali berpedoman kepada modul. Untuk modul yang pertama, kawasan budidaya itu kurang dari 125. Kawasan budidaya itu berarti kurang dari 125. Kita tekan apply, ini sudah terselect mana saja kawasan yang kurang dari 125. Kita klik kanan di tabel akumulasi, field kalkulator, kemudian di sini teman-teman beri nama, petik duanya jangan lupa, kawasan budidaya. Budidaya. Petik 2 lagi jangan lupa, klik OK. Nah, sudah muncul ini mana saja kawasan budidaya pada peta ini. Kemudian kita lanjutkan di tabel option, select by attribute. Akumulasinya nanti kita lihat dulu, kita berpanduan lagi. Soalnya untuk yang tahapan kedua ini ada rumusnya. Perhatikan rumusnya. Rumusnya dapat kita lihat pada modul yang satu lagi. Kita cari dulu yang mana ini rumusnya. Ini rumusnya. Perhatikan rumus ini untuk mengisi tahapan selanjutnya. Akumulasi besar dari sama dengan 125. Akumulasi besar dari sama dengan 125 spasi N atau dan bahasa Indonesia ya. N kemudian kita akumulasi kurang dari 175. Kurang dari 175. Oh, maaf, akumulasinya lupa. Masukkan akumulasinya dulu. Kurang dari 175. Kita lihat sama nggak ini kita dengan yang di modul. 175. Nah, ini akumulasi. Kita coba dulu apakah ini berhasil. Oke, ternyata berhasil. Close. Di kesesuaian field kalkulator ini kawasan apa itu? Kita lihat lagi. Ini ternyata kawasan penyangga. Kawasan penyangga. Oke. Oke, sudah keselect wilayah-wilayah kawasan penyangga di sini. Kemudian lakukan hal yang sama di bagian tabel option, select by attribute. Kemudian kita akumulasinya. Nah,
Kita lanjutkan, maaf terpotong sebelumnya. Kita lanjutkan untuk yang ketiga itu ada kawasan lindung besar dari sama dengan 175. Kawasan lindung itu besar dari sama dengan ya. Tadi besar dari sama dengan atau enggak ya? Ya, besar dari sama dengan 175. Kita klik apply. Udah ke select dia, kemudian di kawasan kesesuaian kita klik lagi. Field kalkulator, kawasan apa? Lupa lagi saya. Kawasan lindung. Kawasan lindung. Kawasan lindung. Oke, nah sudah terisi semua. Kita unselect dulu semua. Sudah di unselect kita keluar. Sudah kita keluar, kita akan memunculkan warna dari peta yang sudah kita overlay ini. Klik kanan, properties, simbologi kategoris. Ini yang kita ganti menjadi kesesuaian, kemudian add value, add all value. Klik OK. Nah, udah keluar. Lalu kita rubah warna outline colornya menjadi no color. Oke. Oke, no color. Oke, no color lagi. Nah, jika sudah sampai pada tahapan ini, berarti pembuatan peta overlay dengan metode kuantitatif berjenjang tertimbang kita sudah selesai. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.